Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feriano dari Sosiologi kelas 5D UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS Sosiologi Industri. Pertanyaan pertama itu pengertian sosiologi industri. Sosiologi industri itu merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengkaji fenomena-fenomena sosial antara manusia dengan kegiatan industri, seperti kegiatan masyarakatnya yang bekerja di pabrik-pabrik atau PT-PT di dunia industri, baik itu dari bekerja sebagai buruh, sebagai pekerja yang di kantornya, atau pokoknya yang berhubungan dengan industri. Nah, sosiologi industri itu lebih kepada perkembangan industri seiring berjalannya perkembangan masyarakatnya. Antara industri dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan dan hubungannya sangat erat. Kenapa? Karena adanya industri itu menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakatnya. Nah, pertanyaan kedua itu ruang lingkup dan objek sosiologi industri. Ruang lingkup dan objek sosiologi industri itu dibagi menjadi dua, yaitu secara eksternal dan secara internal. Nah, kalau secara internal itu lebih kepada tingkah laku masyarakatnya dalam hubungan kerja di perusahaan atau industri. Kalau secara eksternal itu kegiatan manusia dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan kultural yang berbeda-beda. Jadi lebih kepada misalkan ya ada ini seperti ya ada yang bekerja sebagai buruh, terus ada yang bekerja di perusahaan. Jadi tingkatannya beda. Jadi ada latar belakang sosial yang berbeda. Seperti yaitu perkembangan masyarakat industri, birokrasi, analisis dampak lingkungan. Nah, pertanyaan ketiga, terus yang ketiga itu konsep industri kreatif. Nah, industri kreatif itu sudah banyak diperbincangkan oleh banyak pihak, apalagi pemerintah. Karena apa? Karena industri kreatif itu bisa mengembangkan perekonomian Indonesia yang awalnya krisis menjadi berkembang, tapi tidak banyak mungkin. Salah satu contohnya itu masyarakat di desa. Nah, masyarakat di desa itu pola pikirnya mungkin ya mereka hanya memikirkan satu pekerjaan. Jadi misalkan dia ke sawah gitu, kayak pertanian gitu ya, mereka ke sawah, habis dari sawah itu dia nanam, habis itu panen. Nah, gara-gara industri kreatif itu bisa membuat lapangan pekerjaan juga gitu. Jadi bisa pekerjaannya itu nggak cuma satu gitu, jadi banyak. Kayak misalkan dia membuat salah satu lapangan pekerjaan untuk membuat tas atau membuat jaket gitu kan. Nah, dari situ kan kreativitas masyarakat jadi berkembang gitu, nggak hanya cuman memikirkan cuman dia ke sawah habis itu panen ya kan. Nah, selanjutnya itu sistem masyarakat industri. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen-elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kayak membuat peraturan bersama untuk mencapai tujuan bersama, misalnya di perusahaan gitu ya. Nah, dalam sebuah industri kita mempunyai apa yang diucap sisdur atau prosedur kerja. Nah, prosedur ialah sesuatu tahapan dalam tata kerja yang harus dilakukan oleh suatu pekerja. Jadi misalkan di perusahaan itu membuat suatu sistem. Nah, kalau suatu sistem itu tidak dilakukan, maka tidak akan perusahaan itu maju gitu. Jadi misalkan ada yang melanggar, nah pasti perusahaan itu akan terhambat gitu kemajuannya. Jadi nggak susah gitu majunya, kayak susah berkembangnya gitu perusahaan itu. Jadi kalah saing sama perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, oleh sebab itu perancangan suatu sistem kerja ialah bagian yang sangat berarti serta wajib dicermati untuk menggapai tujuan dalam melakukan aktivitas industri. Nah, yang keempat itu selanjutnya itu proses
perkembangan masyarakat industri. Proses perkembangan masyarakat industri itu dari yang masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang mengalami kemajuan dan sudah menggunakan teknologi-teknologi yang mutakhir pada saat ini. Nah, jadi yang awalnya dulu hanya bertani dan menjadi berternak gitu kan. Nah, sekarang berubah menjadi masyarakat industri yang bekerjanya itu bukan lagi di sawah atau di peternakan. Jadi sekarang bekerjanya itu kebanyakan itu di perusahaan atau industri-industri yang sudah menggunakan teknologi-teknologi yang mutakhir gitu. Nah, salah satu teorinya itu yaitu teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Nah, teori evolusi ini dari yang manusia sebagai kera menjadi manusia yang saat ini, jadi mengalami perubahan gitu. Jadi jadinya itu perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri yang mengalami kemajuan. Nah, aspek-aspeknya itu yang mengaruhi masyarakat mengalami perubahan sosial yaitu meningkatnya atau berkurangnya suatu penduduk, terus adanya temuan-temuan baru atau teknologi-teknologi baru, dan pertentangan atau konflik di antara masyarakat gitu, aspek-aspeknya. Nah, selanjutnya itu saya mengambil kasus studi kasusnya itu di daerah Bekasi. Kenapa? Karena di sana itu dulunya itu area persawahan yang sangat luas. Nah, sekarang dialihfungsikan menjadi area industri gitu. Nah, dulunya itu di sana itu masyarakatnya hanya bergantung kepada satu pekerjaan gitu, maksudnya hanya sebagai petani dan peternak gitu, dan tidak ada lagi gitu, dan nggak banyak gitu di sana. Nah, sekarang berubah, dialihfungsikan menjadi industri. Nah, mereka itu bekerja juga bukan sebagai petani atau peternak lagi, melainkan menjadi pekerja di perusahaan dan pabrik-pabrik di area-area industri gitu sekarang. Nah, juga mengalami perubahan pada mata pencariannya juga, terus ekonominya juga gitu di daerah itu. Nah, perkembangan dan perubahan itu ada yang dampak negatifnya dan ada dampak positifnya gitu. Nah, dari dampak positifnya itu masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu. Yang dulunya hanya sebagai petani dan peternak gitu, sekarang menjadi pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik gitu, dan mata pencarian dan ekonominya juga berubah gitu. Yang dulu biasa-biasa aja sekarang semakin maju gitu, dan teknologi sudah masuk di daerah tersebut. Nah, dan dari dampak negatifnya itu masyarakat menjadi kekurangan air bersih gitu. Kenapa? Karena pencemaran lingkungan gitu kan. Nah, terus juga populasi udara gitu, yang dulunya itu sejuk gitu kan, sejuk adem gitu ya. Kalau bilang Bekasi itu dulunya kayak Bandung dan Bogor gitu, sejuk areanya. Nah, sekarang dialihfungsikan menjadi lahan industri gitu, menjadi panas dan polusi udara juga buruk gitu di Bekasi. Nah, solusinya menurut saya itu lahan-lahan persawahan itu tidak semuanya dijadikan lahan industri gitu. Seharusnya 50-50 atau 40-50% gitu. Nah, jadi lahan industri 50% atau lahan persawahan 50%. Jadi tidak mencemarkan lingkungan juga, terus juga tidak mencemari udara gitu, polusi udara gitu kan. Jadi udaranya tidak buruk gitu. Jadi ada sejuknya gitu kan, karena ada lahan persawahan gitu. Karena nah, seharusnya juga industri itu tidak membuang limbah sembarangan. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan gitu kan membuang limbah sembarangan, akan berdampak buruk gitu bagi sungai atau aliran-aliran air gitu, dan menjadi pencemaran air bersih gitu. Jadi kekurangan air bersih. Seharusnya ada pembuangan limbah gitu, jadi limbahnya itu dibuang di tempatnya gitu dan diolah lagi gitu.
menjadi sesuatu produk atau apa gitu kan. Jadi tidak dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan, seharusnya itu kalau solusi saya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.